Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 283. Kinmu mengambil segel Solomon ini dan membaliknya untuk memeriksanya. Segel Salomo yang lain menyembulkan kepala mereka dari bawah daun, pasir, dan celah-celah. Ketika mereka melihat raksasa mengambil kawan mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak sebelum bersembunyi lebih dalam lagi tanpa semangat kesetiaan. Kinmu memeriksa manusia kecil itu secara detail dan melihat bahwa kaki segel Solomon ini dibentuk oleh banyak akar yang saling melilit. Di pinggangnya ada rok yang ditenun dari rumput dan di wajahnya ada janggut seperti akar. Tangannya memegang tombak yang terbuat dari cabang bambu. Ujung tombaknya salju terang dan sejenis logam. Kinmu tidak bisa menahan heran dan mencubit tombak halus yang seperti jarum, memeriksa logam pada ujung tombak secara detail. Dia tidak bisa melihat dari logam apa itu terbentuk, tetapi yang aneh adalah ada jejak rune yang tercetak di atasnya. Dari pakaian segel Salomo ini, mustahil bagi mereka untuk mahir dalam hal-hal seperti rune dan mantra. Jadi dari mana asalnya tombak? Segel Salomo sepertinya bangun, karena mulai menggigil. Tiba-tiba, tunas hijau muncul dari kepalanya. Dia benar-benar gugup, sehingga kecambahnya tumbuh sangat cepat. Kinmu tersenyum. Berhenti bermain mati. Aku tidak akan memakanmu, aku hanya punya beberapa pertanyaan untuk diajukan padamu. Metrai Salomo mengerahkan keberaniannya dan membuka matanya. Namun, ketika dia melihat senyum Kinmu dan giginya yang mengkilap, dia tidak bisa menahan tangis dan pingsan lagi. Teriakan sengit datang dari pulau itu saat beberapa ratus anjing laut Salomo keluar dengan agresif. Jelaslah bahwa mereka adalah pasukan penyelamat, tetapi ketika mereka melihat Kinmu mencubit kawan mereka, anjing laut Solomon ini segera berbalik ke arah lain dan melarikan diri. Kinmu kaget dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada semangat kesetiaan. Dia menjentikan daun ke kepala anjing laut Salomo, dan manusia kecil itu terbangun sekali lagi. Kinmu melepaskannya dan mengangkatnya dengan ki vitalnya, membuatnya melayang di depan mereka bertiga. Berhenti bermain mati. Lakukan lagi dan kamu akan benar-benar mati. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa ada begitu banyak metrai Salomo di pulau ini? Segel Salomo itu menggigil dan berkata, saya tidak tahu, Anda harus bertanya kepada leluhur. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, dari mana ujung tombakmu berasal? Aku tidak tahu, kamu harus bertanya kepada leluhur. Tak berdaya, Kinmu menurunkan manusia kecil itu dan berkata, bawa kami bertemu leluhurmu. Ketika anjing laut Salomo ini mendarat di tanah, ia mulai berjalan ke pulau itu. Seorang kepala kecil kemudian muncul dari rumput di dekatnya dan memarahinya dengan marah, pengkhianat. Kinmu mengulurkan tangannya dan meraih bahwa segel Solomon dari rumput juga. Kamu juga akan memimpin, membawa kami untuk melihat leluhurmu. Segel Solomon ini segera memenuhi dan menundukkan kepalanya karena malu untuk menjadi pengkhianat, berjalan ke pulau dengan pengkhianat lain di sisinya. Segel Solomon yang ada di sebelahnya itu dengan segera mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah-olah sangat mulia baginya untuk menjadi yang pertama menyerah. Ada terlalu banyak segel Salomo di pulau ini. Si Yunxiang heran. Ketika mereka sampai di tengah pulau, mereka melihat rumah-rumah tergantung di pohon-pohon, dan mereka semua sangat halus, tidak jauh lebih besar dari sarang burung. Mereka ditenun oleh tanaman merambat yang dibuat menjadi bentuk rumah untuk digantung di bawah cabang. Dari jauh, mereka tampak seperti apel hijau. Kelompok itu berjalan, dan pintu rumah-rumah di pepohonan terbuka. Banyak segel Salomo melirik mereka. Itu seperti dunia aneh di atas pohon. Di tanah, ada banyak rumah yang dibangun dari batu-batu kecil oleh segel Salomo. Sebuah kota diciptakan, tetapi hanya 6 yang besar. 2 anjing laut Salomo berjalan ke kota yang tak bernyawa itu, dan para prajurit yang menjaga kota itu hanya memandangi 3 raksasa dengan linglung. Mereka terdiam karena terkejut dan bahkan tidak membalas. Mungkin ada puluhan ribu metrai Salomo di sini. Si Yunxiang tidak bisa meninggalkan keadaan kagetnya, dan dia berbisik, Kultus Master, jika Anda menangkap semua segel Solomon ini, kekayaan Anda akan menyaingi kekaisaran jika Anda menjual mereka. Kinmu berhenti di luar kota dan tidak masuk. Dia menggelengkan kepalanya. Kenapa aku harus melakukan itu? Si Yunxiang bingung. Yang lemah adalah mangsa yang kuat, bukankah itu aturan reruntuhan besar? Saintes, perilaku predator reruntuhan besar sedikit berbeda dari yang Anda bayangkan, Kinmu menjelaskan. Meskipun binatang aneh dari reruntuhan besar berburu dan memakan yang lemah, mereka tidak akan melakukan pembunuhan yang tidak perlu begitu mereka penuh.
Ini adalah perilaku predator, bukan pembunuhan semua yang lebih lemah dariku. Segel Salomo ini juga bentuk kehidupan dengan kecerdasan dan telah mendirikan peradaban dan bangsa mereka sendiri. Karena kita telah memasuki wilayah mereka, kita harus berinteraksi sebagai orang beradab dengan orang beradab. Bagaimana kita bisa membasmi negara mereka dan melenyapkan orang-orang mereka begitu kita datang ke sini? Xiun Xiang tampak termenung. Tidak lama kemudian, banyak anjing laut Salomo mengepung kereta yang keluar dari rumah besar yang mempesona di kota. Di kereta ada seorang wanita tua dengan rambut putih. Dia berdiri dengan gemetar dan menyapa mereka. Sudah lama sejak kita melihat orang luar, jadi kita orang kecil sedikit bingung. Saya di sini untuk memberikan penghormatan kepada Anda. Elder sopan. Kinmu membalas salam dengan hormat. Kakak dan saudari bodoh ini telah melewati tanahmu dan membuat orang-orangmu gelisah. Kami meminta maafmu. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang melihat bahwa wanita tua segel Solomon ini juga hanya setinggi 1 kaki. Dia sangat kecil namun Kinmu masih menunjukkan etiket dan tidak berani mengabaikannya. Ini membuat mereka tidak bisa menahan senyum mereka. Segera, kedua gadis itu juga menyambut wanita itu sesuai dengan etiket. Wanita tua segel Solomon berkata, rumahku yang sederhana terlalu kecil dan akan sulit untuk mengakomodasi tubuh 3 raksasa sehingga aku tidak bisa mengundang kalian bertiga untuk masuk. Maafkan aku. Kalian bertiga hanya lewat? Kinmu tersenyum. Kami bertiga melintas dan berencana mengistirahatkan kaki kami. Tetapi karena kami melihat negaramu begitu tidak biasa, kami jadi gelisah. Bolehkah saya bertanya kepada penatua, mengapa ada begitu banyak meterai Salomo di sini? Wanita tua itu tersenyum. Seharusnya karena air dan tanah. Ketika saya bangun, saya berada di samping mata air dan tiba-tiba saya memiliki kecerdasan. Sejak itu, kami mulai berkembang dan itu menghasilkan semakin banyak orang kecil. Pegas? Terkejut, Kinmu bertanya, bisakah penatua mengarahkan kita ke sana untuk melihatnya? Wanita tua segel Solomon itu tersenyum. Tentu saja. Ketika dia mengatakan itu, dia memerintahkan anjing laut Solomon yang lain untuk mengusir kereta dari kota dan membawanya ke bagian depan mata air. Mata air ini tidak besar dan hanya kolam dalam yang memiliki radius 20 yard, namun terlalu dalam untuk melihat dasarnya. Ada banyak anjing laut Salomo yang mengambil air dari mata air ini, tetapi tidak peduli berapa banyak air yang mereka ambil, tidak ada yang berbeda di kolam itu. Kinmu mengambil mata air dan membuka mata hijau surga untuk melihatnya. Ekspresinya berubah serius ketika dia melihat kekuatan aneh terkandung di dalamnya. Itu luar biasa. Segel Solomon di pulau itu pasti telah memakan air di sini sepanjang tahun dan berubah menjadi roh karena itu. Selain itu, tidak ada udara setan di tubuh mereka. Ini bukan musim semi biasa. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang berpikir sendiri karena mereka juga memperhatikan keanehan. Kinmu bangkit dan bertanya, saya melihat bahwa senjata Anda juga sedikit tidak biasa. Boleh saya bertanya dari mana Anda mendapatkannya? Wanita tua segel Salomo berkata, barang-barang ini diambil oleh anak-anak ini. Mereka dibuang pada musim semi. Flush out oleh musim semi? Kinmu memandang kolam yang dalam ini dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Elder, kami ingin pergi ke kolam untuk melihatnya. Meskipun kalian mungkin raksasa, kamu masih harus berhati-hati. Kedalaman kolam ini tidak dapat diukur dan banyak anak saya tenggelam di sini. Wanita tua segel Salomo itu segera memanggil orang-orang dan berkata, saya akan memerintahkan mereka untuk mengambil tanaman merambat yang panjang. Anda bertiga akan dapat membungkus mereka di sekitar tubuh Anda sebelum turun. Setelah Anda tidak lagi bisa menahan napas, Anda akan dapat kembali dengan mengikuti pokok anggur. Tidak perlu untuk itu. Kinmu mengambil napas dalam-dalam dan angin kencang bergegas ke arahnya dari segala arah. Setelah sejumlah besar udara tersedot ke dadanya, ia melompat ke kolam. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang juga segera menarik napas dalam-dalam dan melompat masuk. Mereka bertiga kemudian mengeksekusi teknik mereka. Ling Yuxiu mengembangkan teknik 9 naga, jadi dia berenang seperti naga banjir. Xiun Xiang mengeksekusi teknik penciptaan dewa surgawi dan melesat seperti ikan di air, berenang menuju dasar kolam. Tempat ini sebenarnya sangat dalam sehingga bagian dasarnya tidak terlihat. Setelah menyelam selama beberapa waktu, lingkungan mereka menjadi redup dan redup namun mereka masih belum mencapai dasarnya. Tekanan air juga menjadi semakin besar. Tiba-tiba, cahaya muncul di depan mereka, dan mereka melihat 4 dinding kolam secara bertahap menjadi lebih lebar. Ada mutiara bercahaya di atasnya yang berukuran keranjang anyaman dan memancarkan cahaya redup. Mereka bahkan lebih besar dari mutiara bercahaya di istana kekaisaran. Teriak Ling Yuxiu dengan takjub.
Ketika mereka semakin jauh ke bawah, lebih banyak mutiara bercahaya muncul. Setelah menyelam beberapa ratus meter ke bawah, mereka akhirnya merasakan tekanan menjadi begitu berat sehingga paru-paru mereka akan cekung. Mata mereka menjadi merah, dan gendang telinga mereka berdengung. Jika mereka menyelam lagi, hidup mereka mungkin akan dalam bahaya. Tapi sama seperti Kinmu ingin menghentikan dua gadis dan kembali, sebuah kuali besar menarik perhatiannya. Mereka akhirnya mencapai dasar kolam. Sebuah kuali besar duduk di sana, dan lebarnya beberapa meter. Ada arus lemah yang mengalir keluar dari pusatnya sementara lingkungan kuali kosong, tanpa air. Sebaliknya, ada udara di sekitar kuali, dan itu cerah seperti siang hari. Kinmu berenang di sana dan melewati layar air. Tubuhnya langsung jatuh ke bawah, dan dia buru-buru mendarat dengan kedua kakinya. Ling Yuxiu dan Xiun Xiang juga berenang keluar dari air dan mendarat di tanah, tubuh mereka basah kuyup. Kinmu melirik, dan Xiun Xiang segera memeluk dadanya, hanya untuk melihat Ling Yuxiu tidak memperhatikan apapun. Dia segera mendorongnya dengan bahunya dan berkata dengan suara rendah, "Dia melihatmu." Ling Yuxiu kemudian menyadari dan buru-buru berbalik, menggunakan ki vital untuk mengibaskan air dari tubuhnya. Kinmu menarik pandangannya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Ini tidak seperti saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku sudah melihatnya ketika dia tidur di tempatku terakhir kali. Tapi bagaimana jika dadanya lebih besar dan lebih adil dari milikku? Kekuatannya masih kalah dengan milikku. Mereka bertiga mengeringkan pakaian mereka dan mulai melihat-lihat. Tempat ini harus menjadi dasar laut dan mengelilingi mereka di luar adalah air laut yang gelap gulita. Mereka bahkan bisa melihat cerobong asap di dasar laut mengeluarkan asap hitam dan sesekali memuntahkan jejak lava. Dari waktu ke waktu, makhluk-makhluk aneh di laut akan berenang setelah tertarik oleh cahaya terang di sini, mengungkapkan tubuh mereka yang besar. Namun, kelompok itu tidak tahu monster macam apa mereka. Di depan mereka, ada pilar marmer berdiri tinggi dan memancarkan cahaya yang tenang. Ketika mereka berjalan maju lagi, mereka bisa melihat kabut putih bersih dan istana besar samar bersembunyi di dalamnya. Di bawah kaki mereka ada batu giok putih yang dibangun dengan cukup mulus, tetapi puing-puing itu tersebar di mana-mana. Ada beberapa pilar yang mengelilingi kuali yang ada di belakang mereka, jadi tempat ini harus menjadi reruntuhan kuil. Arus naik dari kuali besar yang tidak terkait dengan laut. Segel Salomo di pulau itu telah meminum air yang mengalir keluar dari kuali ini dan memberi mereka kecerdasan. Saya telah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Jantung Kinmu bergetar sedikit, dan dia berkata, ada Surging River Dragon Palace di Great Ruins, dan tata letaknya sangat mirip, tapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ini. Tempat itu adalah Raja Naga Sungai Surging, tempat di mana Raja Naga mengelola Sungai Surging. Mungkinkah ini Istana Naga juga? Xiun Xiang sedikit bersemangat. Ini bukan Istana Naga. Ling Yuxiu menggigil dan berkata dengan suara rendah, aku tidak merasakan suasana naga di sini. Sebaliknya, aku merasakan udara yang sangat tidak menyenangkan ke arah para naga. Mungkin ada dewa di sini. Bahkan jika ada dewa, itu akan menjadi dewa mati. Kinmu berjalan maju dan melambaikan lengan bajunya. Puing-puing terbang dan mendarat ke samping, memperlihatkan tablet batu yang runtuh. Kata-kata pada loh batu sangat kuno, dan mereka mengatakan, kuil Dewa Gunung Ben. Dewa Gunung Ben? Kinmu mengerutkan kening. Mungkinkah ada dewa gunung di dasar laut? Xiun Xiang menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin memiliki dewa gunung di dasar laut, kecuali tempat ini di atas permukaan laut di masa lalu. Chapter 284. Ketika Xiun Xiang berkata sampai di sana, dia menyadari apa yang dia katakan. Mungkinkah tempat ini berada di atas permukaan laut di masa lalu? Itu tidak benar, tidak ada perubahan yang luar biasa dalam geografi yang dicatat dalam sejarah pemujaan suci kita. Sekte Iblis Surgawi telah ada selama 20.000 tahun, dan ini dianggap sebagai waktu yang sangat lama. Di atasnya, Laut Timur selalu menjadi Laut Timur, dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa pernah menjadi benua lain. Adapun sejarah Kekaisaran Perdamaian Abadi, keberadaannya bahkan lebih pendek, sehingga tidak mungkin baginya untuk mengetahui kapan Laut Timur telah berubah. Daerah laut di sini sangat dalam, sehingga bahkan praktisi seni ilahi dari 6 arah alam seperti kita akan hampir tidak dapat menahan tekanan di sini. Mungkin kedalamannya setidaknya 3.000 yard. Kinmu datang ke sisi kuali besar dan mengulurkan jari. Ki vitalnya terbang keluar dan melesat ke atas. Setelah beberapa saat, dia menarik ki vitalnya kembali dan berkata dengan ekspresi serius, ini bahkan lebih dalam dari yang saya harapkan, 4.956 yard. Karena Dewa Gunung disebutkan,
Pasti ada gunung tempat kuil ini dibangun. Agar gunung diberikan kepada dewa, setidaknya setinggi 3.000 yard. Si Yunxiang dan Ling Yuxiu segera tahu apa yang dia maksud. Di mana kuil dewa bent gunung seharusnya adalah gunung bent, sementara area di sekitarnya seharusnya adalah ladang yang luas. Setelah beberapa transformasi besar terjadi, tanah itu tenggelam dan menjadi lautan. Tempat di sekitar gunung bent harus tenggelam 6 hingga 10.000 yard ke tanah. Memikirkan hal itu, jika gempa bumi tiba-tiba mengguncang seluruh kekaisaran perdamaian abadi dan menenggelamkannya 10.000 yard ke dalam tanah, situasi apa yang akan terjadi? Tanah tempat kuil Dewa Gunung Bent ini berdiri seharusnya mengalami situasi yang mengerikan. Qin Mu melihat sekeliling. Dari posisinya di sebelah kuali besar yang tidak masuk akal, pemilik tempat ini pasti telah memurnikan pil ketika perubahan besar terjadi, sehingga ia tidak punya cukup waktu untuk mengeluarkan pil semangat dari kuali besar. Qin Mu melihat kuali dan melihat ada potongan-potongan logam di dalamnya, yang seharusnya merupakan senjata yang telah hancur. Qin Mu melompat kembali ke dalam kuali untuk memeriksa dan melihat bahwa semua senjata roh hancur total. Tidak ada yang berguna yang bisa dia temukan. Sebaliknya, desain dekoratif pada kuali menarik perhatiannya. Mereka berbasis rune, tetapi berbeda dari rune yang pernah dia lihat sebelumnya. Ada jenis kecantikan yang berbeda dengan mereka. Kuali ini bukan dari zaman ini, dan rune ini mirip dengan yang ada di reruntuhan Great Ruins. Namun, ada juga perbedaan. Dia memeriksa mereka sebelum melompat keluar lagi. Qin Mu mengeringkan air di tubuhnya dan berjalan pergi. Senjata roh kita semua diambil oleh Long Jiaonan, jadi kita tidak punya senjata yang cocok dan mungkin dalam bahaya. Berhati-hatilah semuanya. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang mengejarnya ketika Ling Yuxiu berkata, menggunakan 6 arah harta ilahi kami untuk melahirkan senjata roh lebih cocok daripada menggunakan senjata roh orang lain. Jika kita bisa memperbaiki 6 arah senjata roh, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Qin Mu sedikit terkejut dan bertanya, bagaimana saya bisa melahirkan senjata roh? Dia pernah mendengar Xian King iblis besar, menyebutkan hal semacam itu. Dia mengatakan bahwa senjata roh adalah harta yang lahir dari 6 arah harta karun ilahi, tetapi dia tidak pernah mengerti bagaimana harta ilahi dapat melahirkan senjata roh. Dia masih kurang pengetahuan tentang 6 arah realm. Si Yunxiang heran. Cul-cul, kamu bahkan tidak tahu ini? Nun Hong Fa dari Hall of Six Directions telah memberikan ceramah tentang cara melahirkan senjata roh di Six Direction Divine Treasure sebelumnya. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah ke Hall of Six Direction hanya sekali sebelumnya, dan aku diusir untuk berdiri di sudut bersamamu saat aku masuk. Si Yunxiang mengingat kejadian itu ketika dia dipanggil untuk berdiri di sudut dengan Qin Mu dan tidak bisa menahan senyum. Ling Yuxiu berkata, 6 arah harta karun ilahi yang melahirkan senjata roh sebenarnya adalah perkataan yang tidak jelas. Apa yang melahirkan 6 arah harta ilahi adalah bentuk senjata roh, hanya bentuk dan bentuk fisik. Selama Anda menjalankan teknik Anda dapat melihat ki penting berkumpul di 6 arah ilahi harta karun Anda untuk membentuk bentuk senjata roh. Dia membentuk bentuk senjata rohnya, dan auman naga bisa terdengar ketika 9 dari mereka terbang dan menari-nari di sekitarnya. Kepala naga berkumpul di belakang punggungnya sementara tubuh melilit bersama, berubah menjadi pegangan 5 meter panjang dan kepala palu yang seperti gunung kecil. Si Yunxiang memiliki ekspresi aneh. Putri Xiu, senjata rohmu adalah palu? Tidak hanya itu, kata Ling Yuxiu. Jalan yang aku ambil adalah perpaduan mantra pertempuran. Aku sedang belajar jika aku bisa menggabungkan teknik pertempuran dan mantra dengan teknik 9 naga. Jadi palu 9 naga ini adalah salah satu bentuk senjata rohku. 9 naga dapat berpisah untuk berubah menjadi bentuk lain sesuka hati. Sainte Xiang, jadi bagaimana bentuk senjata rohmu? Si Yunxiang tersenyum dan menjalankan tekniknya. Vital Ki terbang keluar dari 6 arah harta karun ilahi dan berubah menjadi utas. Utas itu memiliki segudang perubahan, meliuk-liuk dan berputar-putar di sekitarnya seperti rantai saat dia tersenyum. Ini adalah bentuk senjata rohku. Cul-cul, apa bentuk senjata rohmu? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Teknik 6 arah realm saya tidak disempurnakan, jadi saya masih tidak tahu bentuk senjata roh saya. Karena kalian hanya memiliki bentuk senjata roh, bagaimana kamu memperbaiki senjata roh? Saat mereka berjalan melewati istana yang tertutup kabut, Ling Yuxiu berkata, kita akan membutuhkan pengrajin yang cakap dan terampil untuk menempa senjata roh kita. Senjata roh yang baik dapat dengan sempurna menyamai bentuk senjata roh Anda, melepaskan kekuatan senjata roh ke potensi maksimalnya. Jika pengerjaan itu tidak baik, senjata roh mungkin tidak bisa menyamai kekuatan seni ilahi.
Saya berencana untuk menstabilkan bentuk senjata roh saya dan meminta asisten menteri dan yang lainnya untuk membantu saya menempa senjata roh saya. Namun, struktur senjata rohku rumit dan mungkin akan sulit dipalsukan. Lebih baik menumbuhkan keterampilan pedang, jadi tidak akan ada kebutuhan untuk menempa senjata roh sendiri. Pelet pedang apapun akan berhasil. Si Yunxiang berkata, keterampilan guru balai pekerjaan surgawi luar biasa dan saya juga berencana memintanya untuk membantu saya menempa senjata roh saya. Milik saya memiliki banyak transformasi, jadi itu juga akan sangat sulit untuk dipalsukan. Orang yang mereka berdua bicarakan adalah orang yang sama. Master Balai Pekerjaan Surgawi tidak lain adalah asisten Menteri Shan Youxin. Kinmu membuka mata surga hijau dan berjalan ke kuil sambil berkata, "Aku bisa membantu kalian berdua, kemampuan penempaan saya tidak lemah juga. Saya bisa memalsukan kedua senjata roh Anda dalam 1 atau 2 hari jika saya hanya bisa menemukan beberapa emas dan besi di sini." Lin Yuxiu heran. Tangan suci tabib ilahi yang mahir melukis juga mahir dalam menempa? Si Yunxiang juga sangat heran. Culcult juga memiliki pencapaian dalam menempa? Tidak bisa dianggap pencapaian, kata Kinmu dengan rendah hati. Aku hanya tahu bagaimana cara mengalahkan logam dan mengerahkan sedikit kekuatan kasar. Saya lulus ujian kakek bisu di desa dengan trik murah. Kakek bisu adalah pandai besi yang paling menonjol di desa-desa di daerah kami dan tesnya sangat ketat. Kedua gadis itu saling memandang dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ruang di kuil itu luas, dan Kinmu mengungkapkan keheranan. Dia kemudian mundur dari kuil dan berputar di sekitarnya, mengukur ukurannya dengan langkahnya. Lin Yuxiu menjulurkan kepalanya ke kuil dan berteriak, "Begitu besar." Si Yunxiang juga melihat ke kuil dan berteriak dengan mata terbuka lebar, "Bagaimana itu bisa begitu besar di dalam?" Kinmu kembali ke kuil dan berjalan cepat di sisinya dengan ekspresi merenung. "Yang sapi ternak, ada apa?" Lin Yuxiu bingung. Kuil di luar memiliki 9 langkah panjang dan lebar 50 langkah, sementara di dalamnya adalah 9.000 langkah panjang dan lebar 5.000 langkah. Kinmu mendongak dan melihat langit-langit setinggi langit. Perhiasan besar dipahat agar terlihat seperti bintang, dan aspek benda langit benar-benar berbeda dari aspek benda langit sekarang. Bintang-bintang itu sekitar 10.000 meter jauhnya dari mereka. Selain bintang-bintang, ada juga bulan dan matahari. Kinmu tidak tahu apa jenis seni ilahi telah menciptakan harta seperti itu, tapi matahari masih menyala-nyala, menerangi seluruh kuil. Bagaimana ini masih merupakan tempat suci? Itu jelas dunia berskala kecil. Ruang di kuil adalah 10.000 kali lebih besar dari yang terlihat dari luar. Kinmu menekan detak jantungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, posisi matahari dan bulan ada di rongga mata Taotie binatang suci. Kuil ini dibangun di atas tulang ilahi Taotie yang bahkan mungkin dewa. Ini bahkan lebih kuat daripada karung Taotie saya, karena ini adalah Taotie berdarah murni. Sister Yuxiu, ini mungkin alasan mengapa Anda merasakan tekanan sebelumnya. Mata si Yunxiang bersinar dengan cahaya sebelum menjadi redup. Sayang sekali kuil ini terlalu besar dan kita tidak bisa memindahkannya. Kinmu merasakan hal yang sama. Sayang sekali. Tatapannya mendarat di matahari dan hatinya tiba-tiba bergerak. Matahari ini adalah artefak buatan manusia. Saya ingin tahu apakah saya bisa menerangi matahari di Sunship? Jantungnya mulai berdetak kencang. Jika dia bisa menerangi matahari itu, maka Sun Guardian yang Jingjing tidak akan dimakan oleh Sunship. Kinmu telah menjadi Moon Guardian sekali dan tahu betapa menakutkannya untuk memiliki kekuatan hidupnya diserap oleh kapal bulan. Dia cukup khawatir tentang pelindung matahari dan tidak ingin dia mati begitu saja. Jika dia bisa menyalakan matahari di Sunship, dia pasti akan melakukannya. Dia naik ke langit dan terbang cepat ke langit-langit kuil. Interior kuil ini sangat luas. Ketika Kinmu mengerahkan semua kekuatannya untuk berlari ke langit dan berencana untuk memetik matahari, dia tidak berharap itu menjadi semakin panas semakin dekat dia datang, membuatnya tidak bisa menahan panas. Tubuhnya gemetar. Dan dia mengeksekusi Mars Savernus Fire Marquis True Technique, mentransformasikannya menjadi bentuk tubuh manusia yang berkuasa seperti Mars Savern yang menginjak 2 naga api. Seperti itu, dia terus mendekati matahari. Semakin dekat dia, semakin tinggi suhunya, dan air mata mulai mengalir keluar dari matanya karena cahaya yang menyilaukan. Namun, mereka langsung menguap. Dia menatap dengan mata terbuka lebar pada matahari yang semakin dekat. Dia melihat bahwa harta ini sebenarnya adalah bola mata besar yang memancarkan energi api yang menyala-nyala. Tampaknya disempurnakan dari mata binatang aneh yang pupilnya masih bisa dilihat. Murid itu menunjukkan lingkaran yang sempurna,
dan energi api yang menakutkan serta cahaya yang menyilaukan keluar dari tempat lain selain murid itu. Sebelum dia bisa mendekat, dia merasakan sakit menyengat seolah-olah dia ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Kinmu buru-buru turun, dengan cahaya dari murid yang bersinar seperti jarum terbakar. Jika dia bergerak maju tanpa pertimbangan yang hati-hati, dia akan dicairkan oleh suhu tinggi atau ditembak mati oleh sinar matahari. Kinmu mendarat di tanah dan mengayunkan ekornya dengan pandangan termenung. Xiun Xiang dan Ling Yuxiu tercengang saat mereka memeriksanya naik turun. Xiun Xiang mengerahkan keberaniannya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pantat banteng Kinmu yang besar dan berdaging kuat yang bulat seperti kuda Nil. Dia berteriak, "Ini pantat nyata. Putri Xiu, cobalah menyentuhnya juga." Tidak mungkin. Meskipun Ling Yuxiu mengatakan demikian, dia juga mengulurkan tangannya untuk menyentuh pantat banteng Kinmu. Ini benar-benar pantat. Sang putri lalu berkata dengan heran, "Betapa berdaging." Kinmu mengayunkan ekornya dan menampar kedua gadis itu saat dia berjalan keluar dari kuil. Kedua gadis itu memegang tangan mereka dengan kesakitan dan memandangi sapi yang ditransformasikan oleh kultus besar Qin. Ketika pantatnya yang bergetar-bergetar saat dia berjalan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meraba-raba mereka. Kinmu datang keluar kuil, dan kedua naga api di bawah kakinya tiba-tiba melonjak ke langit. Dia terbang ke atap kuil dan melepas genteng yang mengkilap. Kuil ini luar biasa, dan setiap ubin dicetak dengan tanda rune. Bahkan jika mereka menerima serangan seni suci atau senjata roh, mereka tidak akan rusak. Setelah beberapa saat, Kinmu menghapus beberapa ubin atap berlapis kaca, dan cahaya bersinar dari dalam. Dia tersenyum. Seperti yang kupikirkan, bagian belakang mata tidak memancarkan cahaya. Xiun Xiang mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat kepala banteng yang sangat besar muncul dari luar, muncul di belakang matahari. Sebuah tangan besar kemudian mengulurkan tangan dan meraih matahari itu di langit. Dengan gelengan lembut, matahari padam. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.